Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Nah, anak-anak, silakan kalian mencatat apa yang Ibu jelaskan ini di buku tulis ya. Nah, cerita fantasi. Cerita fantasi itu adalah sebuah karangan yang menceritakan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Artinya, cerita fantasi ini adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar nyata. Apa saja sih contoh cerita fantasi itu? Misalnya nih, cerita tentang Putri Duyung, terus cerita tentang Harry Potter, terus cerita tentang Doraemon. Nah, semua cerita yang Ibu sebutkan ini adalah contoh dari cerita fantasi karena tidak benar-benar terjadi di dunia nyata atau bersifat hayalan saja. Selanjutnya, yaitu unsur-unsur cerita fantasi. Apa saja sih unsur-unsur cerita fantasi itu? Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yaitu cerita ini mengungkapkan hal-hal yang gaib, aneh, dan misterius yang tidak terjadi di dunia nyata. Misalnya nih, cerita tentang Putri Duyung yang bisa mengeluarkan air mata sehingga air matanya bisa berubah menjadi butiran berlian kan? Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya ajaib. Kemudian yang kedua tentang ide ceritanya. Nah, cerita fantasi itu tema ceritanya bersifat gaib dan supranatural. Biasanya merupakan gabungan antara dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan penulis. Misalnya dalam cerita Doraemon yang bisa menembus dunia lain. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Dan rangkaian peristiwa cerita fantasi ini menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Seperti dalam cerita Doraemon, tokoh Nobitanya bisa melintasi berbagai ruang dan waktu. Yang keempat ya, tokohnya ini bersifat unik atau mempunyai kesaktian. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Selanjutnya yang kelima bersifat fiksi. Artinya cerita fantasi ini bersifat fiktif, bukan kejadian yang nyata atau hanya khayalan dari penulis. Yang terakhir, unsur kebahasaan, bahwa penggunaan bahasa di dalam cerita fantasi ini menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang merupakan bukan bahasa formal atau bahasa sehari-hari. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan ya anak-anak. Kalau ada yang belum jelas, silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Bisa kalian tulis pertanyaan kalian di sana. Dan untuk hasil catatannya silakan kalian foto nanti dikirimkan via grup WA ya anak-anak ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai cerita fantasi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih.